Program kerja yang pertama yaitu Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. Terdapat beberapa kegiatan dalam program kerja ini. Kegiatan pertama dalam program ini yaitu pembuatan poster tentang menjaga kesehatan musola dari COVID-19 yang ditempel di 2 musola di Kampung Buana dan penyebaran pamflet tentang PHBS di tengah pandemi. Cara mencuci tangan pakai sabun dan pesan untuk petani cegah COVID-19 secara door to door yang dilakukan di lingkungan Kampung Buana dan Ladang ini adalah salah satu alternatif kami untuk tetap melaksanakan kampanye tanpa harus mengumpulkan warga dalam satu ruangan. Kegiatan yang kedua yaitu penyemprotan desinfektan yang dilakukan di lingkungan masyarakat Kampung Buana. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan hand sanitizer dari bahan alami yaitu daun sirih dan jeruk nipis yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sekaligus pembagian masker. Dan kegiatan terakhir yang tak kalah penting dalam program kerja pertama yaitu pembuatan tempat cuci tangan yang ditempatkan di Musola Al-Ikhlas dan Musola Al-Babul Darussalam Kampung Buana serta mendemonstrasikannya kepada anak-anak. Program kerja yang kedua yaitu mewujudkan desa yang bersih. Adapun kegiatan dilakukan yaitu pembuatan tempat sampah yang ditempatkan di 2 titik yaitu di musola dan di pos ronda serta melakukan sosialisasi pemilahan sampah kepada anak-anak di lingkungan masyarakat Kampung Buana. Program kerja yang ketiga ialah pelestarian pantai dan peningkatan perekonomian. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah membuat video keindahan Pantai Bagedur yang merupakan destinasi wisata yang berada di Desa Sukamana dan juga bakso ikan yang merupakan makanan khas Malingping yang diproduksi di Desa Sukamana untuk kemudian dipublikasikan melalui media sosial Instagram dan YouTube. Tujuan dari kegiatan ini karena kurangnya eksistensi potensi wisata Pantai Bagedur dan bakso ikan sebagai potensi wisata kuliner di Desa Sukamana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan kemudian program kerja yang terakhir yaitu pembuatan plang arah jalan. Karena tidak tersedianya informasi arah jalan ini, harapannya agar memudahkan mencari informasi mengenai arah jalan yang bisa diakses oleh warga lain maupun pengunjung. Sekian dan terima kasih kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua pihak yang telah membantu KKN kami di Desa Sukamana. Dia dari Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan KKN yang saya lakukan di Kelurahan Pondok Benda. Pertama, yaitu pada sektor pendidikan, saya melaksanakan bimbingan belajar SMA kelas 12 yang bertujuan untuk melatih siswa SMA kelas 12 nanti dalam menghadapi UTBK. Kegiatan ini berlangsung selama 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, pada sektor kesehatan, ada kegiatan penjualan COVID yaitu sidak masker dan pembagian masker. Tentu saja kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan ketaatan masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat berpergian di luar rumah dan akan dilakukan tindakan tegas apabila tidak memakai masker. Yang ketiga, ada penyemprotan disinfektan. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan sekitar rumah selama 2 hari sekali. Lalu yang selanjutnya, ada sosialisasi pola hidup bersih dan sehat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja di lingkungan sekitar rumah akan pentingnya melaksanakan dan melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Salah satunya dengan menjaga makanan. Yang ketiga, ada sektor sosial. Pada sektor sosial ini ada pembagian sembako. Tentu saja karena pandemi COVID ini, banyak warga masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hariannya. Program kerja ini dilakukan selama seminggu sekali. Lalu ada pemberian sanitizer.
Banyak warga masyarakat yang masih belum mengetahui pentingnya membawa hand sanitizer saat keluar rumah, dikarenakan masih banyaknya virus-virus COVID yang berada di luar rumah. Lalu ada sektor lingkungan dan ekonomi. Yang pertama ada program kerja bank sampah. Di sini kita melakukan penimbangan sampah untuk kemudian dikumpulkan dan akan menghasilkan uang sebagai tabungan untuk bisa diambil. Kemudian yang terakhir yaitu ada penutupan KKN. Kami melakukan perpisahan dengan pihak kelurahan, pondok benda, dan mengucapkan terima kasih serta memberikan plakat. Sekian dan terima kasih. KKN Mandiri Putra Daerah Kelurahan Cempaka Putih, Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama saya Kinar Kalezabiran, NPM 1854051002, Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pertama-tama saya akan menjelaskan sektor-sektor yang kami kerjakan dalam berbagai prokja di KKN periode 1 2021, yaitu dengan sektor kesehatan. Program kerjanya adalah penyemprotan desinfektan, pembagian masker. Program kerja ini dilakukan seminggu sekali dan seminggu 2 kali. Selanjutnya dilakukan dengan sosialisasi PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Sektor sosial dilakukan dengan pemberian hand sanitizer kepada masyarakat setempat. Tujuan kami yaitu untuk memberitahu dan melindungi masyarakat dari penyebaran virus, serta menjaga pola hidup yang sehat. Setelah itu ada pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di daerah setempat. Yang ketiga yaitu sektor pendidikan. Di sektor ini kami membimbing siswa kelas 3 SMA untuk belajar mengenai pelajaran-pelajaran yang akan diujiankan untuk kelulusan SMA nanti dan untuk masuk ke tingkat universitas. Yang keempat yaitu sektor ekonomi. Di sini kita melakukan bank sampah dengan ibu-ibu warga setempat, yaitu membantu menjalankan tugas-tugas ibu-ibu di warga setempat yang telah dilaksanakan menjadi kegiatan di warga tersebut. Yang terakhir yaitu penutupan KKN dengan kami memberikan tanda terima kasih ke kantor Kelurahan Cempaka Putih dengan memberikan plakat untuk sebagai kenang-kenangan di kantor Kelurahan Cempaka Putih. Sekian dan terima kasih. KKN Desa Sentul. Ini adalah perjalanan menuju Kelurahan Desa Sentul. Selanjutnya, kita melakukan permohonan izin kepada Kepala Desa Sentul untuk pelaksanaan KKN Mandiri. Ini adalah prokja pertama kita, yaitu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua adalah Posyandu. Prokja yang ketiga adalah Biochar. Selanjutnya, prokja yang keempat adalah TTG, Teknologi Tepat Guna, yaitu membudidayakan ikan lele dan bersama aquaponik tanaman kangkung. Selanjutnya, penyebaran poster edukasi COVID-19.
lalu penempelan nomor rumah di setiap warga Desa Sentul. Selanjutnya, senam bersama anak-anak TPA. Lalu, proses selanjutnya pembuatan keripik daun singkong oleh ibu-ibu yang terdapat di Desa Sentul. Lalu, pemasangan pelang masjid di Desa Sentul. Kemudian pemberian plakat kepada Desa Sentul sebagai ucapan terima kasih karena telah melaksanakan KKN di Desa Sentul. Selama kegiatan KKN, mahasiswa KKN melaksanakan 3 proja. Yang pertama yaitu meningkatkan potensi akademik di masa pandemi. Yang kedua yaitu meningkatkan potensi kewirausahaan melalui kegiatan pembuatan gantungan kunci berbahan dasar resin. Kemudian untuk proja yang ketiga yaitu menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kegiatan ini didasari pada kondisi atau pada masalah yang dialami oleh masyarakat di Desa Munjul. Untuk proja bagian menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi, salah satu kegiatannya yaitu membuat hand sanitizer yang berbahan dasar dari alkohol 96%, gliserol, hidrogen peroksida. Kemudian dilanjutkan kegiatan pembagian hand sanitizer dan masker ke masyarakat sekitar Desa Munjul. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan tempat cuci tangan. Dari kegiatan ini, tempat cuci tangan diberikan ke tempat-tempat umum seperti musola dan yayasan. Program kerja terakhir kami adalah PESIL, Posko Edukasi dan Sharing Ilmu. Di sana kami membantu anak-anak untuk mengerjakan PR dan mempelajari pelajaran yang tidak dipahami oleh anak-anak saat sekolah daring. Kami juga memberi materi baru kepada mereka sesuai dengan tingkatan sekolah, seperti kelompok anak usia dini, kelompok SD kelas 1, 2, 3, kelompok SD 4, 5, dan 6, dan yang terakhir kelompok SMP kelas 1, 2, dan 3. Kami memberi materi sesuai apa yang diinginkan anak-anak, seperti matematika dan bahasa Inggris. Selama mengajar, kami menggunakan media, seperti gambar dan benda-benda yang ada di sekitar, agar anak-anak lebih tertarik dan senang saat mempelajarinya.